Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini eh, saya akan mempraktekkan bagaimana mengkompres skripsi menjadi artikel ilmiah ya. Ini tugas dari mahasiswa juga ya, tugas akhir dari mahasiswa yang mewajibkan eh, mahasiswa itu harus publish di jurnal gitu ya. Jadi ini nanti kita akan kompres dari skripsi yang ratusan lembar seperti ini ya. Ini ada berapa ini? 212 lembar nih di pojok kiri. Nanti menjadi hanya beberapa lembar atau puluhan lembar, nggak sampai 20 lah ya. Seperti itu. Oke, baik. Langkah pertama harus kita pahami dulu bahwa di dalam artikel ilmiah itu hanya ada pertama judul, ya. Terus ada penulis. Ini penulis itu ada nama kampus juga ya, nama kampus dan email. Nah, terus ada abstrak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya, Indo dan Inggris. Terus ada pendahuluan, terus ada metode penelitian, ada hasil dan pembahasan, ada kesimpulan, ada daftar pustaka. Jadi di sini adalah model umum ya. Jadi itu di sini harus dihafalkan ya sebenarnya. Nah, sebenarnya ini itu harus dihafalkan ya. Ini tidak boleh tidak hafal bagi mahasiswa ataupun dosen yang ingin menulis di jurnal atau berbentuk artikel ilmiah seperti itu. Itu yang pertama, ini ya. Nanti ini saya hapus soalnya, jadi saya bacakan lagi. Itu yang pertama ada judul penelitian, ada penulis ya. Yang kedua itu ada penulis dan ada nama kampus dan email. Terus ada abstrak Indonesia dan Inggris, ada pendahuluan, ada metode, dan juga ada hasil dan pembahasan, ada kesimpulan dan daftar pustaka. Oke, 8 ini wajib di luar kepala ya. Jadi dihafalkan dari sekarang. Oke, saya langsung aja. Pertama dari judul ya. Nah, pertama di sini ada judul. Nah, oke, karena judul sudah selesai, mari kita selesaikan gitu ya. Terus yang kedua ada nama. Nah, ini ya. Setelah itu ada nama. Nah, ini dihapus ya. Yang nggak penting, yang nggak perlu ini. Nah, ini hapus. Karena proses berikutnya itu adalah ada nama ya. Jadi ini hapus sampai sini. Ambil namanya saja ya. NIM dibuang. NIM dibuang. Tapi nama kampus dibiarkan ya. Nah, nama kampus dibiarkan. Ini kota sama tahun dibuang. Nah, ini sudah selesai untuk tahap pertama ya. Ada judul dan juga ada nama. Emailnya gimana Pak? Emailnya terserah ya. Mau email yang mana aja. Eh, saya contoh aja ya. Ini Halimatus 12 @gmail.com. Sudah tulis begini aja ya. Jangan lupa ini di unbold ya. Jangan jangan di bold, tapi di huruf besar kecil di sini ya. Besar kecil. Nah, tapi kalau emailnya ngikuti aja ya emailnya. Ini biar rapi aja huruf besar kecil ya. Huruf besar di awal ya, di awal kata. Oke. Nah, ini huruf besar karena ini eh, gabungan ya apa singkatan. Kalau sudah begini, ini emailnya tinggal diganti taruh di sebelah nama kampus ya. Jangan lupa ini dibuang kurungnya, dibuat begini ya. Nah, nah, karena email tadi huruf kecil semua, ya kita huruf kecil semua. Oke. Nah, oke, sudah. Nah, ini untuk bagian pertama sudah ya. Berikutnya itu adalah ada abstrak. Nah, abstrak. Nah, setelah itu untuk bagian abstrak kita cari abstrak. Di sini ada apa enggak abstrak. Nah, ini kalau belum ketemu abstrak, ini dibuang karena belum ketemu abstrak, dibuang saja. Nah, sampai ketemu abstrak ya, lembah persetujuan, moto, persembahan. Nah, ini ketemu abstrak. Nah, kita ini buang ya, sampai ketemu abstrak. Abstraknya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris boleh seperti ini. Jadi yang bahasa Indonesia, terus cari yang bahasa Inggrisnya. Nah, ini boleh. Nah, langsung begitu ya, karena ini sudah ada.
Nah, sekali lagi untuk apa namanya pemberian kebenaran dari abstrak itu nanti ada proses review dan juga ada kesesuaian dengan template. Jadi saya nggak bisa katakan ini sudah benar ataupun salah, tidak ya. Karena ini adalah proses bimbingan, jadi kita anggapnya ini adalah benar sesuai dengan mahasiswa dan dosennya ya. Karena secara umum dari apa dari Sinta ya itu di abstrak itu harus ada pendahuluan atau harus ada latar belakang ya. Setelah itu ini latar belakang namanya ya. Setelah itu ada tujuan penelitian, setelah ada tujuan penelitian ada metode penelitian, setelah ada metode ada hasil penelitian dan juga ada kesimpulan. Nah, di sini nggak ada kesimpulannya ya. Nanti bisa ditambah ya. Tapi nggak ada masalah ya, nggak ada masalah dulu. Nanti itu proses review. Oke, setelah itu setelah ketemu abstrak, nah kalau sudah tadi di bawah abstrak apa? Ada pendahuluan. Nah, terus kita lihat di pendahuluan, lihat pendahuluan. Dari sini berarti kita hapus karena di sini tidak perlu ya. Jadi di sini dihapus sampai ketemu kata pendahuluan. Nah, ini dibuang sampai ketemu kata pendahuluan. Pendahuluan. Nah, ini ada di bab satu. Oke. Nah, ini copy seperti ini. Tapi bab satunya di sini dihapus ya. Karena memang anunya adalah pendahuluan ya, bukan bab satu. Nah, Pak, ini kok jadi satu seperti ini? Nah, kalau bisa ya, kalau bisa itu ini dipisah ya. Caranya gimana? Dipisah di next page ya. Caranya di mana? Ada di layout ya. Di sini ya, di layout caranya. Terus ada break, terus ada next page. Nah, ini nanti sudah otomatis akan apa? Berpindah ya. Nah, setelah itu eh, karena berikutnya itu adalah pendahuluan, maka latar belakang itu harus dihapus di sini ya. Nah, ini dihapus. Setelah itu ini biarkan dulu sampai ini semua selesai karena nanti akan diedit. Nah, terus yang dihapus lagi itu adalah fokus penelitian. Ini dihapus ya. Karena di dalam pendahuluan itu cuman ada tujuan penelitian dan juga manfaat atau dampak penelitian ya. Nah, di sini setelah fokus dihapus, sisakan tujuan dan juga manfaat penelitian ya. Dan sisanya definisi operasional ini dibuang ya ini sampai di sini dibuang. Nah, oke. Nah, untuk ini sudah selesai untuk yang pendahuluan saja loh ya. Ini cuma ngedit saja. Pak, terus ini bagaimana cara nulisnya biar nggak berantakan seperti ini. Nah, ini kita pakai ChatGPT aja ya. Ini di copy mulai dari kata urgensi ini ya, urgensi penelitian berdasarkan yang di atas. Nah, ini di copy sampai ke manfaat ini ya. Oke. Ini di copy ke ChatGPT, kita ChatGPT kan aja ya. Dengan perintah jadikan satu paragraf 150 kata. Nah, setelah itu hasilnya kita copy ya. Hasilnya kita copy taruh ini dibuang, diganti dengan yang barusan dari ChatGPT. Nah, oke, dirapikan dulu. Oke. Nah, untuk pendahuluan sudah selesai ya. Untuk pendahuluan memang begitu ya. Terus berikutnya itu adalah elemen dari metode. Nah, karena ini bab 2 kita nggak pakai secara umum gitu ya. Tapi kalau memang nanti di beberapa jurnal harus pakai kajian pustaka nggak ada masalah. Nanti tinggal ditambahkan saja. Tapi kalau secara umum, karena saya nggak bisa pastikan satu persatu mahasiswa nanti akan mau submit kemana. Jadi saya format umum aja ya. Setelah pendahuluan itu ada metode penelitian ya untuk kedua. Nah, karena ada yang berikutnya itu adalah metode penelitian, maka bab 2 kajian pustaka ini semuanya dihapus ya. Sampai ketemu bab 3. Nah, sampai ketemu bab 3 sampai ketemu metode ya. Ini semuanya dihapus. Oke. Ini. Ah, sudah ketemu kan bab 3 di mana di sini. Nah, maka sampai sini ini dihapus sampai kerangka berpikir. Nah, sisa apa? Sisa metode penelitian. Nah, ini dihapus, jangan lupa sampai ini menjadi satu di sini ya. Di delete ya. Oke, nah ini kita masukkan sampai metode penelitian. Nah, ini adalah bagian kedua, harus ada metode penelitian ya. Ini untuk meringkas ini sebenarnya juga pakai ChatGPT.
Tapi gimana Pak caranya supaya nggak ini? Teorinya dibuang ya, teorinya. Supaya nggak ketebelan ya. Untuk nanti di apa ditaruh di ChatGPT gitu ya. Ini dibuang aja ya teorinya ya. Nah, teori kan dari sini nih, penelitian jenis penelitian kualitatif ini dari sini. Dari apa ini? Dari penelitian sampai footnote ini ya. Nah, ini dibuang, sumbernya dibuang ya, atau teoritisnya dibuang. Semuanya dibuang di bab 3 kalau masih ada teoritisnya. Nah, ini dibuang, desain desain penelitian ini nggak perlu ya. Berarti ini dibuang semua, karena nanti hanya ada jenis dan pendekatan ya. Oke, yang kedua itu desain ini dibuang. Desainnya dibuang, subjek boleh, ini boleh dimasukkan subjek, terus data dan sumber data ini tidak perlu lah ya, karena data dan sumber data itu sama aja dengan subjek penelitian, sama nanti metode sama ya, juga tidak perlu. Waktu penelitian boleh ya, seperti itu dimasukkan boleh. Terus teknik pengumpulan data ini wajib karena ini kualitatif, maka teknik pengumpulan datanya dipakai semua. Nah, teorinya dibuang ya, yang ada teorinya dibuang. Nah, terus yoga ini yang ada teorinya juga dibuang. Terus ini juga yang ada teorinya dibuang. Teknik analisa data, apa pengolahan data wajib ya, wajib ada. Dan yang ada teorinya dibuang langsung karena ini nanti kita akan karena ini harus ringkas ya untuk metodologi penelitian itu maksimal 400 kataan seperti itu. Ya. Mereduksi ini dibuang yang ada teorinya sampai sini. Oke, terus ada penyajian data. Penyajian data teorinya dibuang sampai sini. Terus ada footnote. Footnote-nya ini dari mana? Ini penerikan kesimpulan ya. Footnote-nya dari sini mungkin. Ini dibuang. Terus teknik keabsahan data ini juga dibuang teoritisnya. Kita langsung aja dia menggunakan teknik yang mana? Uji kredit dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas. Oh ini ya. Ini kita baca ini. Ternyata dari sini ambilnya. Nah ini kita buang sampai sini. Oke. Buang aja teorinya biar nggak ini. Dibuang. Terus ini yang mana ini? Dibuang. Terus ini juga teorinya yang asumsi saya ini satu titik ya, satu titik satu teori. Oke, dibuang. Terus ini titiknya mana? Dibuang. Nah, setelah itu kalau sudah selesai metodologi, ini kita taruh di ChatGPT. Dari sini ya, dari tadi yang sudah dibuang-buang sisanya kita copy terakhir sampai sampai sini ya kita copy. Nah, ini copy taruh di ChatGPT, jadikan dua paragraf, masing-masing paragraf 160 kata ya. Oke, enter. Nanti kalau kurang banyak ditambah jangan 160 kata tapi ganti 200 kata boleh ya. Ini kayaknya masih kurang 200 kata. Nah, nah, jangan lupa nanti hasil ini dibaca lagi ya, dibaca lagi karena mahasiswa yang mengerjakan sendiri pasti tahu ya, pasti tahu kekurangan dan kelebihan dari ChatGPT ini apa. Pasti itu udah nggak bisa digabungkan. Nah, ini dihapus ya, karena yang tadi itu, nah kita copy paste di sini. Ini paragraf pertama tadi ya. Terus ini paragraf kedua, ini copy. Oke, copy. Nah, untuk metode sudah selesai ya. Dilihat dulu dibaca. Nah, ini tidak perlu untuk kalimat terakhir karena memang ChatGPT hasilnya begitu. Pasti kalimat terakhir itu ada penutup ya. Menunjukkan bahwa ini nggak usah ya. Ini dihapus. Oke, sudah selesai. Nah, untuk metode sudah selesai ya untuk metode karena memang sesimpel itu untuk metode.
Terus untuk berikutnya itu adalah ada hasil dan pembahasan. Nah, ini di bab empatnya dihapus ya, yang seperti tadi ya. Bab empatnya dihapus jadi dimasukkan ke sini di apa di urutannya. Nah, seperti itu. Di hasil dan pembahasan ini sejarah dan profil itu dihapus semua ya, tidak perlu ya. Karena di sini langsung kepada sama paparan data ini dihapus semua ya. Karena di hasil dan pembahasan itu benar-benar menjelaskan hasil dan juga pembahasan saja ya. Oke, yang terakhir di bagian hasil dan pembahasan kita cari ya di bagian hasil penelitian yang mana. Ini masih paparan data ini ya. Ini hapus biar nggak terlalu ini. Kita cari yang hasil penelitian. Nah, hasil penelitian mana hasil penelitian? Nah, ini sudah ada hasil penelitian. Oke. Nah, ini hasil penelitian ini digabungin gini ya. Nah, oke. Nah, seperti itu jadinya. Nah, ini adalah hasil penelitian. Ini langsung karena ini format saya waktu bimbingan skripsi ya. Jadi ini format saya. Di sini sudah ada hasil penelitiannya ya. Ini sudah semua. Ini sudah per subbabnya atau sepembahasannya sudah masuk ya hasil penelitiannya. Oke. Nah, setelah itu kita cari pembahasan ya. Karena ini hasil penelitian. Berikutnya itu ini pembahasan. Nah, pembahasan hasil penelitian. Nah, pembahasan itu adalah gabungan antara hasil penelitian dan juga teori. Nah, bisa dilihat di sini ya. Bisa dilihat di sini ini hasil penelitiannya sampai ke sini ya. Nah, ini ini hasil penelitiannya sini. Terus hasil penelitian pertama ini dibahas dengan teori yang seperti ini ya. Teori dari yang ini bab 2 ya, dari bab 2. Nah, kalau proses seperti ini mahasiswa saya udah tahu ini proses seperti ini ya. Nah, ini namanya sudah masuk ke ranahnya pembahasan penelitian ya. Gak usah diedit lah biar ya nanti dulu gak usah diedit. Ini begini dulu. Nah, ya. Ya, pada intinya untuk pembahasan itu adalah hasil penelitian dibahas dengan kajian teori yang sudah ada atau teori yang sudah ada. Ya, ini antara hasil dan pembahasan ya, hasil penelitian dan pembahasan di sini ya, itu pasti sama ya, karena ini hasil pembahasannya seperti ini ya. Terus nanti di pembahasannya, mana pembahasan? Nah, ini pembahasan untuk yang pertama, kurangnya komunikatif. Nah, ini sudah apa? Sudah sama dengan hasil penelitian sebenarnya ya. Apakah double boleh Pak dalam artikel ilmiah? Sebenarnya nggak boleh, tapi ini adalah format ya. Format mengkompres ya. Mengkompres skripsi menjadi artikel ilmiah. Ya. Untuk proses berikutnya itu ada proses ini sendiri ya nanti supaya ini terlihat menarik, supaya ini tidak terlihat monoton gitu ya. Itu ada teknik-teknik lagi gitu ya yang mungkin untuk pakai YouTube ini mungkin akan sangat lama gitu ya kalau pakai YouTube atau pakai video seperti ini. Oke, karena pembahasan sudah. Nah, berikutnya adalah ini biarkan dulu semua, ini semuanya biarkan ya. Oke, layanan ini. Berikutnya itu adalah kesimpulan ya. Nah, kesimpulan. Nah, di sini di kesimpulan itu ada penutup ya. Ada penutup di sini, misalnya di sini. Nah, ini bagian terakhir adalah kesimpulan. Bab 5 sama penutup ini dihapus, ini ganti kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini karena berbentuk seperti ini, jadi kita harus bentuk paragraf ya. Maksimal itu adalah 250 kata atau 300 kata. Nah, kesimpulan itu isinya adalah kesimpulan dan saran ini ya. Kita pakai ke ChatGPT ya. Nah, sampai saran ini copy ke ChatGPT, jadikan 300, eh, jadikan satu dua paragraf. Masing-masing paragraf 150 kata. Nah, oke. Nah, ini kesimpulan, ini copy ya. Ini hapus dulu karena sudah tadi ya. Ini dihapus kesimpulannya semua set seperti ini. Jadi ini paste seperti ini. Oke. Ini paragraf pertama, terus paragraf kedua copy lagi di sini ya. Nah, oke. Eh, nah, begitu. Nah, untuk kesimpulan sudah selesai. Untuk kesimpulan ya.
Untuk kesimpulan sudah selesai. Nah, berikutnya template berikutnya apa, Pak? Itu harus ada daftar pustaka berikutnya. Nah, ini di bagian ini di daftar pustaka. Oke, kita ambil. Nah, di bawahnya daftar pustaka itu sudah habis, tidak perlu ya. Maka ini cukup sampai sini, ini dihapus ke bawahnya sampai ke bawah. Lampiran ini semuanya dihapus. Ya, seperti itu. Nah, jadi 49 lembar ya, 48 lembar. Oke, nanti ini sebenarnya tidak boleh banyak-banyak ya untuk artikel lebihnya, itu harus dipilih satu-satu. Ya. Oke, itu untuk secara format umum itu sudah selesai ya. Untuk secara format umum sudah selesai. Eh, untuk daftar pustaka ini jangan lupa ya. Untuk daftar pustaka itu nanti mengikuti atau menyesuaikan dengan footnote ini ya. Ini caranya di Ctrl A, di Ctrl A nanti terus di copy menjadikan apa daftar pustaka seperti ini ya. Untuk proses bimbingan ini sudah selesai sebenarnya ya. Saya tidak perlu menjelaskan lagi karena ini sudah ada di proses bimbingan. Nanti kalau yang bagi pemula, yang apa penonton yang baru-baru atau pemula, mungkin untuk merubah, mengkompres skripsi menjadi artikel ya begini caranya. Tapi untuk secara penulisan teknis gitu ya, penulisan daftar pustaka seperti apa, penulisan hasil dan pembahasan seperti apa, itu sudah selesai dilakukan oleh dosen penguji atau dosen pembimbing masing-masing ya. Jadi saya tidak bisa menjelaskan satu persatu di sini ya karena ini hanya proses mengkompres skripsi menjadi artikel ilmiah. Oke, Pak, ini 48 lembar ya. Ini sangat ketebalan ya. Jadi caranya gimana? Oke, kita kontrol A semua, kita blok. Cara pertama kita apa? Kertasnya dulu ya. Kertasnya menjadi 4. Oke, karena ini sudah 4 ya. Terus marginnya kita ganti 2,5 ya, semuanya 2,5. Oke, tak oke. Setelah itu tulisannya kita ganti ukuran 12 times New Roman. Oke, seperti itu. Terus spasinya kita ganti ya di sini ya. Spasinya ganti 115 ya. Oke, ini pastikan tidak ada apa space lagi ya, space di situ. Di sini kalau ada masih ada tulisan remove space before paragraph dan after paragraphnya dibuang ya. Tadi saya buat sengaja supaya ini ya, supaya rapi aja ke bawah. Nah, oke, setelah itu kita rapikan, ya kita rapikan. Ini yang abstrak, sorry, ini yang abstrak ini jadikan satu seperti ini. Terus ini yang abstrak bahasa Inggris juga ya jadikan satu biar rapi. Nah, supaya rapi ini dibagi dua aja, ya supaya rapi nggak ada masalah. Oke. Setelah itu kita buang aja ya halamannya. Ctrl A. Ini klik dua kali ya kalau header kayak gini ya Ctrl A langsung dibuang. Ya. Kalau ini jadi satu ya sebenarnya. Tapi supaya rapi nggak apa-apa lah begini ya supaya rapi. Setelah